Pernahkah kamu merasa berbeda? Seperti dunia ingin kamu menjadi sama, mengikuti aturan, dan tidak mempertanyakan apapun? Tapi, bagaimana jika justru melawan arus itulah yang membuatmu menang besar dalam hidup? Adam Grant, dalam bukunya Originals, menunjukkan bahwa menjadi orisinal bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang strategi. Dan di video ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana kamu bisa menjadi seorang inovator yang membuat perubahan besar, bahkan di dunia yang penuh tekanan untuk menjadi sama. Orisinalitas adalah inti dari inovasi, sebuah seni untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sesuatu yang berbeda, dan yang memiliki dampak nyata. Namun, Adam Grant, dalam bukunya Originals, menyampaikan pesan yang membebaskan, orisinalitas bukanlah hak istimewa segelintir jenius yang dilahirkan dengan bakat luar biasa. Sebaliknya, orisinalitas adalah hasil dari keberanian untuk melawan norma, mengubah cara pandang, dan melihat dunia melalui lensa yang lebih kritis dan kreatif. Grant mengungkapkan bahwa orisinalitas seringkali dimulai dari ide-ide yang tampak aneh, tidak biasa, bahkan dianggap mustahil oleh banyak orang. Dalam banyak kasus, ide-ide ini justru ditolak oleh orang lain karena tidak sesuai dengan pola pikir mayoritas. Namun, disinilah letak kunci dari orisinalitas, keberanian untuk tetap mempercayai ide tersebut meskipun ada keraguan. Bukan hanya itu, orisinalitas juga membutuhkan proses yang disiplin untuk mengasah ide-ide mentah menjadi sesuatu yang konkret dan dapat diwujudkan. Sebagai contoh, Grant menceritakan bagaimana para inovator besar di dunia tidak hanya mengandalkan kreativitas spontan. Mereka seringkali menghabiskan waktu untuk mengeksplorasi ide mereka dari berbagai sudut, bereksperimen, dan bahkan gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang Galileo Galilei, yang menghadapi banyak penentangan ketika ia memperkenalkan teori heliosentris. Meski idenya dianggap radikal, Galileo menggunakan bukti ilmiah dan pendekatan yang sistematis untuk mendukung argumennya, hingga akhirnya gagasan tersebut diterima dan mengubah cara manusia memandang alam semesta. Menurut Grant, orisinalitas juga tidak selalu berarti menciptakan sesuatu dari nol. Kadang-kadang, orisinalitas adalah tentang menghubungkan titik-titik yang sudah ada untuk membentuk sesuatu yang baru. Misalnya, Steve Jobs, yang menciptakan produk-produk Apple dengan cara menggabungkan teknologi yang ada dengan desain yang lebih estetis dan pengalaman pengguna yang intuitif. Ini menunjukkan bahwa orisinalitas tidak hanya soal ide besar, tetapi juga keberanian untuk mengubah ide kecil menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada dasarnya, orisinalitas adalah hasil dari dua kekuatan yang saling melengkapi, imajinasi dan keberanian. Imajinasi memungkinkan seseorang untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, sementara keberanian mendorong mereka untuk mengambil risiko dan membawa ide tersebut ke kehidupan nyata. Adam Grant mengajarkan kita bahwa orisinalitas adalah pilihan yang bisa kita ambil kapan saja, asal kita siap melawan ketakutan, merangkul ketidakpastian, dan terus bergerak maju meskipun dunia ingin kita tetap sama. Adam Grant memperkaya Originals dengan kisah-kisah inspiratif dari para tokoh yang telah membuktikan bahwa orisinalitas bukan hanya tentang memiliki ide besar, tetapi juga tentang strategi, kolaborasi, dan waktu yang tepat. Dua figur yang menjadi sorotan dalam buku ini adalah Martin Luther King Jr. dan Steve Jobs, yang masing-masing berhasil mengubah dunia melalui pendekatan unik mereka terhadap orisinalitas. Martin Luther King Jr., misalnya, tidak memulai gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat sebagai seorang revolusioner yang bekerja sendirian. Sebaliknya, ia memahami pentingnya membangun koalisi yang kuat dan melibatkan banyak orang dalam perjuangannya. King memilih pendekatan non-kekerasan sebagai strategi utama, bukan hanya karena keyakinan moral, tetapi juga karena ia tahu bahwa metode ini lebih mungkin memenangkan hati dan pikiran publik serta menciptakan tekanan politik yang besar. Ia memanfaatkan momentum sejarah dengan sempurna, seperti pada Maret ke Washington tahun 1963, di mana pidato terkenalnya, I Have a Dream, menjadi katalisator untuk perubahan besar di Amerika. Kisah ini menunjukkan bahwa orisinalitas bukan hanya tentang gagasan baru, tetapi juga kemampuan untuk menyalurkan gagasan tersebut ke dalam aksi yang efektif dan terkoordinasi. Di sisi lain, Steve Jobs adalah contoh orisinalitas dalam inovasi teknologi. Jobs dikenal bukan hanya karena visinya tentang teknologi,
tetapi juga karena keahliannya memahami apa yang diinginkan konsumen bahkan sebelum mereka mengetahuinya sendiri. Jobs menggabungkan kreativitas dengan ketepatan waktu. Ia meluncurkan produk-produk seperti iPhone dan iPod di saat pasar siap menerima perubahan besar. Namun, apa yang sering dilupakan adalah betapa pentingnya kolaborasi dalam kesuksesan Jobs. Ia tidak bekerja sendiri. Ia memiliki tim insinyur, desainer, dan pemasar yang membantu mewujudkan visi besar tersebut. Kedua tokoh ini mengajarkan bahwa orisinalitas membutuhkan lebih dari sekadar ide. Dibutuhkan keberanian untuk bertindak, kecerdasan untuk memilih waktu yang tepat, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Melalui kisah mereka, Grant menunjukkan bahwa menjadi orisinal adalah perjalanan yang melibatkan visi, strategi, dan sinergi. Dalam Originals, Adam Grant dengan cerdas membongkar salah satu mitos terbesar tentang kreativitas, keyakinan bahwa orisinalitas adalah hasil dari bakat bawaan. Kita sering mengidolakan sosok-sosok kreatif dan menganggap bahwa mereka memiliki sesuatu yang istimewa sejak lahir, seperti kemampuan untuk memunculkan ide-ide brilian secara spontan. Namun, Grant menunjukkan melalui penelitian dan bukti nyata bahwa pemikiran ini adalah kesalahpahaman yang besar. Orisinalitas, seperti yang dijelaskan oleh Grant, bukanlah tentang kelahiran, tetapi tentang usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ide-ide terbaik seringkali tidak muncul dari satu momen pencerahan yang ajaib, tetapi dari proses yang berulang-ulang, proses mencoba, gagal, memperbaiki, dan mencoba lagi. Orang-orang yang menghasilkan karya-karya besar cenderung adalah mereka yang memproduksi banyak ide. Dari sejumlah besar ide tersebut, beberapa di antaranya menjadi orisinal dan berdampak besar. Ini disebut oleh para peneliti sebagai hukum angka besar dalam kreativitas. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar peluang untuk menciptakan sesuatu yang orisinal. Grant memberikan contoh dari dunia seni, seperti Wolfgang Amadeus Mozart dan Pablo Picasso, yang keduanya menghasilkan ratusan karya sebelum akhirnya menciptakan mahakarya mereka. Dalam dunia bisnis, Thomas Edison adalah contoh yang serupa. Dikenal sebagai penemu lampu pijar, Edison sebenarnya mengajukan lebih dari 1.000 paten selama hidupnya. Banyak dari ide-idenya gagal, tetapi setiap kegagalan adalah langkah menuju inovasi yang berhasil. Yang menarik adalah bagaimana Grant menghubungkan kreativitas dengan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Dalam bukunya, ia menekankan bahwa ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi penghalang terbesar bagi orisinalitas. Mereka yang benar-benar orisinal tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses kreatif. Kegagalan memberi kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Dengan membongkar mitos ini, Grant mengingatkan kita bahwa siapapun memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Yang diperlukan bukanlah bakat luar biasa, tetapi ketekunan, keberanian, dan tekad untuk terus mencoba meskipun hasilnya tidak selalu sempurna. Ini adalah pelajaran penting bagi siapa saja yang ingin menembus batasan kreativitas mereka sendiri. Adam Grant dalam Originals memberikan pendekatan praktis untuk menemukan ide-ide orisinal yang seringkali tersembunyi di balik rutinitas atau kebiasaan kita sehari-hari. Salah satu teknik yang ia tekankan adalah kemampuan untuk mempertanyakan asumsi. Kita seringkali menerima cara kerja atau pola pikir tertentu sebagai hal yang sudah pasti, tanpa menyadari bahwa di balik kebiasaan itulah terdapat peluang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, ketika seseorang bertanya, mengapa sesuatu harus dilakukan seperti ini? Pertanyaan itu bukan hanya kritik, tetapi juga undangan untuk memikirkan kembali dan mengeksplorasi kemungkinan baru. Grant mengilustrasikan pendekatan ini dengan menceritakan kisah tentang Howard Schultz, pendiri Starbucks, yang melihat peluang di tengah rutinitas biasa minum kopi. Pada masa itu, kebanyakan orang memandang kopi sebagai minuman cepat saji yang tidak memerlukan perhatian lebih. Namun, Schultz mempertanyakan asumsi itu. Ia membayangkan pengalaman yang lebih kaya dan mendalam, di mana minum kopi menjadi ritual yang menyenangkan, bukan sekadar kebutuhan. Dari ide inilah lahir konsep kedai kopi modern, yang mengubah cara kita menikmati kopi di seluruh dunia. Selain mempertanyakan asumsi, Grant juga menyoroti pentingnya mengeksplorasi beragam perspektif.
Ia percaya bahwa orisinalitas seringkali muncul ketika kita membuka diri terhadap pengalaman baru atau berinteraksi dengan ide-ide dari berbagai bidang. Dalam penelitiannya, Grant menemukan bahwa para inovator besar, seperti Leonardo da Vinci atau Albert Einstein, tidak hanya ahli dalam satu disiplin ilmu, tetapi juga memiliki minat yang luas. Minat ini memungkinkan mereka untuk menghubungkan titik-titik dari berbagai disiplin, menciptakan kombinasi ide yang segar dan revolusioner. Grant juga berbicara tentang kekuatan berani menunda, yang disebutnya procrastination yang produktif. Ini bukan berarti bermalas-malasan, tetapi memberi ruang untuk berpikir lebih dalam dan mematangkan ide. Ketika seseorang tidak langsung terburu-buru mengeksekusi ide pertama yang muncul, mereka cenderung menghasilkan solusi yang lebih kreatif. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa menunda sejenak sebelum menyelesaikan tugas dapat meningkatkan pemikiran divergen, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang berbeda. Pada intinya, teknik menemukan ide orisinal yang ditawarkan Grant berpusat pada keberanian untuk mempertanyakan, mengeksplorasi, dan melampaui zona nyaman. Proses ini membutuhkan waktu dan upaya, tetapi hasilnya adalah ide-ide yang tidak hanya segar, tetapi juga berdampak. Grant mengajak kita untuk melihat dunia dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, karena dalam setiap sudutnya, selalu ada peluang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Adam Grant dalam Originals menekankan bahwa orisinalitas tidak hanya soal memiliki ide yang luar biasa, tetapi juga soal mengeksekusi ide tersebut pada waktu yang tepat. Banyak orang berpikir bahwa menjadi yang pertama adalah kunci keberhasilan, tetapi Grant menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pelopor justru menghadapi risiko yang lebih besar. Seringkali, mereka yang datang kemudian dengan inovasi yang lebih baik dan waktu yang lebih tepatlah yang akhirnya mendominasi. Contoh yang menarik adalah Google. Ketika Larry Page dan Sergey Brin mendirikan Google pada akhir 1990-an, mereka bukanlah pemain pertama dalam industri mesin pencari. Sebelumnya, Alta Vista, Yahoo, dan beberapa lainnya sudah lebih dulu menguasai pasar. Namun, Google datang dengan pendekatan baru yang lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih relevan. Mereka tidak terburu-buru untuk menjadi yang pertama, tetapi menunggu hingga teknologi internet dan kebutuhan pengguna berkembang ke titik di mana solusi mereka menjadi sangat dibutuhkan. Hasilnya, mereka berhasil merevolusi cara dunia mengakses informasi dan menjadi pemimpin pasar hingga hari ini. Grant juga menggali aspek psikologis dari waktu yang tepat. Ia menjelaskan bahwa orisinalitas seringkali membutuhkan keseimbangan antara keberanian untuk bertindak dan kesabaran untuk menunggu saat yang paling strategis. Dalam dunia bisnis, fenomena ini dikenal sebagai sweet spot, yaitu momen ketika pasar, teknologi, dan budaya siap menerima inovasi. Terlalu cepat berarti ide tersebut mungkin tidak dipahami atau diterima, tetapi terlalu lambat dapat membuat peluang emas terlewatkan. Salah satu contoh lain yang diberikan Grant adalah dalam konteks gerakan sosial. Martin Luther King Jr., misalnya, tidak meluncurkan kampanye hak-hak sipilnya sembarangan. Ia menunggu momen yang tepat, seperti bus boycott di Montgomery, untuk memulai aksi besar-besaran. Strategi ini memastikan bahwa pesannya mendapat perhatian maksimal dan momentum yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yang nyata. Selain itu, Grant menunjukkan bahwa waktu yang tepat juga seringkali melibatkan keberanian untuk menunda. Ia mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang menunda eksekusi ide dengan sengaja, sambil terus menyempurnakan konsep mereka, cenderung menghasilkan karya yang lebih orisinal. Dalam hal ini, menunda bukanlah tanda kemalasan, tetapi strategi untuk memberi ruang bagi ide berkembang hingga mencapai potensi terbaiknya. Fenomena ini disebut Grant sebagai procrastination yang produktif. Namun, Grant juga mengingatkan bahwa menemukan waktu yang tepat tidak selalu mudah. Dibutuhkan pengamatan yang tajam terhadap tren, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar atau audiens, dan insting yang kuat untuk mengetahui kapan harus bertindak. Ini adalah seni yang membutuhkan keseimbangan antara analisis rasional dan intuisi. Originals mengajarkan kita bahwa melawan aturan tidak harus berarti kacau atau sembarangan. Ini tentang menemukan cara baru untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi, apakah kamu siap untuk menjadi seorang orisinal? Untuk meninggalkan jejakmu di dunia ini?
Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.